Aksi kawanan jambret di Oku Timur terekam CCTV. Pengemudi ojol dianiaya usai antar penumpang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Tasya Ahdila, inilah Borgol selengkapnya. Aksi kawanan jambret anak-anak yang sempat viral di media sosial tidak berkutik saat ditangkap Satreskrim Polres Oku Timur. Salah satu dari pelaku masih berstatus pelajar. Beberapa waktu lalu, warga Oku Timur sempat dihebohkan dengan aksi komplotan jambret yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari hasil rekaman CCTV yang viral tersebut, terekam jelas pelaku yang berjumlah 4 orang melancarkan aksinya di pagi hari dan hampir mencelakai korban yang pada saat itu ingin mempertahankan barang miliknya. Satreskrim Polres Oku Timur bergerak cepat mendapatkan laporan adanya video viral tersebut dan mengamankan 2 dari 4 pelaku. Dari 2 pelaku yang ditangkap, 1 masih berstatus pelajar yang masih duduk di bangku SMA. Jadi pada saat kita tangkap memang tersangka berada di rumah, satu sedang mencuci sepeda motor dan yang satu lagi di dalam rumah sedang tidur. Kedua pelaku ditangkap beserta barang bukti 1 unit sepeda motor. Sementara pelaku yang masih berkeliaran akan terus dilakukan pengejaran dan polisi menghimbau agar dapat menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Dari Oku Timur, Dejat Miko Francisco, iNews melaporkan. Satu keluarga di Muara Enim yang mengendarai sepeda motor nyaris menjadi korban jiwa setelah kendaraannya disenggol kereta angkut batubara yang hendak menuju Tanjung Enim. Baru terjadi di perlintasan kereta api. Peristiwa yang tidak diinginkan akibat kelalaian pengguna jalan serta tidak adanya penjaga pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Kali ini satu keluarga warga desa Tanjung Jambu, Kabupaten Lahat terserempet kereta api pengangkut batubara milik PT KAI di perlintasan Plitasari, Kelurahan Pasar 1. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 12 siang ini berawal saat wasit yang mengemudikan kendaraan dengan nomor polisi BG 3983 EAG berboncengan dengan sang istri serta kedua anaknya sempat diingatkan salah satu warga jika ada kereta yang sudah dekat akan melintas. Namun tetap nekat menyeberangi rel hingga diserempet kereta angkut batubara tersebut. Akibatnya keempat korban mengalami luka-luka dan motor yang ditumpangi terseret sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung membawa keempat korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Jadi jalan ke kanan, sudah. Aku tak kira lagi yang masuk ke situ. Cuman sempat ngasih tahu bahwa ada spur. Bong berapa itu? Empat beranak. 4 beranak. Jadi tiba-tiba mereka masih ngonyor itu. Yo, aku tulang ke Pak ini. Bu, itu ada sepur. Di lokasi perlintasan kereta api ini sudah menjadi langganan kecelakaan karena tidak adanya petugas yang berjaga. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Diduga lakukan pungli, seorang oknum anggota Pollantas Polrestabes Palembang terekam kamera menerima uang dari pelanggaran lalu lintas. Video yang diunggah viral di media sosial. Beredar di media sosial, video seorang oknum anggota polisi lalu lintas di Palembang diduga menerima sejumlah uang dari seorang pelanggar lalu lintas. Peristiwa ini diketahui terjadi di pos Polantas Jalan Sudirman, Bundaran Pasar Cinde, Palembang pada Minggu kemarin. Dalam video itu, terlihat oknum anggota Polantas menerima uang sebesar Rp150.000 yang diberikan oleh seorang pelanggar lalu lintas. Hasil rekaman video diviralkan di akun Facebook bernama Nashun. Menurut narasi dari pengunggah video, oknum anggota Polantas itu sengaja meminta uang kepada pelanggar sebagai ganti surat tilang agar si pelanggar tidak mengikuti persidangan. Sementara itu, Kasat Lantas Polrestabes Palembang Senin siang membenarkan kejadian itu, namun narasi yang dibuat oleh pelanggar tidak sama dengan kronologi kejadian.
Dari keterangan oknum anggota itu, uang yang diberi oleh pelanggar itu merupakan titipan uang denda dari pelanggar yang akan dibayarkan melalui bank karena si pelanggar yang bukan warga Palembang tidak bisa menghadiri sidang tilang. Ada penindakan pelanggaran, namun tidak seperti yang disampaikan oleh para pengendara tersebut. Jadi pelanggar tersebut mengatakan bahwa anggota meminta uang sebanyak 350.000. Namun yang terjadi di lapangan, anggota tersebut menyampaikan bahwa 150.000 untuk dibayarkan ke Briva. Jadi setelah pelanggar tersebut keluar dari pos, anggota langsung membayarkan ke Briva. Pengendara sepeda motor itu sendiri ditilang karena terbukti bersalah melanggar pasal 285 ayat 1 yang isinya setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson pengukur kecepatan, dan knalpot. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pengemudi ojol dianiaya usai turunkan penumpang, informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua. Ya, sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Nike, mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad.
Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu. Penganiayaan terekam CCTV di rumah warga. Dari rekaman CCTV terlihat antara korban dan pelaku hampir bersenggolan di sebuah lorong saat ojek online baru saja menurunkan penumpang. Rupanya kejadian itu memancing emosi pelaku dan melakukan pemukulan kepada pengemudi ojol. Rekaman CCTV yang diunggah ke media sosial langsung viral dan memancing emosi para pengendara ojol lainnya. Korbannya Zulkarnain, pengendara ojol berusia 58 tahun. Korban saat ini masih menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Kejadian viral penganiayaan itu memancing emosi para pengendara ojol lainnya. Akibatnya puluhan ojol mendatangi rumah pelaku yang tak jauh dari rumah kejadian. Namun rumah pelaku sepi, diduga pelaku telah menghilang. Petugas yang mendapati laporan mendatangi rumah pelaku sambil meminta para ojol untuk membubarkan diri. Para ojek online meminta supaya pelaku segera menyerahkan diri ke polisi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini kita rumah tersangka yang kasus penganiayaan kemarin Pak, yang lagi viral ya, ojol yang di Janiaya itu kan, yang dipukul kan, yang digebuk itu kan. Tujuan kami ini cuma untuk klarifikasi, kalau bisa SK ini ke polsek lah, menyerahkan diri kan untuk kelanjutannya, kalau memang dia ada itikat baik. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satlantas Polres Oku akan melakukan pelarangan kendaraan angkutan barang melintas di jalan lintas tengah mulai H-7 sampai H+7, Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Satlantas Polres Oku mengingatkan kepada sopir truk angkutan barang mulai H-7 sampai H+7 momen mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini untuk tidak melintas di jalan lintas tengah kawasan Ogan, Komering Ulu. Larangan tersebut harus dipatuhi sehingga volume kendaraan besar yang melintas di Jalan Tengah Batu Raja bisa berkurang sehingga arus mudik menjadi lancar. Pelanggaran tersebut dikecualikan bagi kendaraan pengangkut bahan bakar minyak, gas, dan sembako. Bagi sopir yang melanggar akan diberikan tindakan tegas oleh Polres Oku. Nanti kita dalam waktu dekat ini kita melaksanakan koordinasi. Diprediksi Bu peningkatan arus mudik? Diprediksi peningkatan arus mudik sekitar kita mulai libur kan tanggal 19, diperkirakan mungkin tanggal 14 itu sudah mulai kegiatan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan mudik. Agar mudik nyaman, lantas Oku akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, terutama dalam pemetaan jalur yang rawan kecelakaan dan kemacetan, termasuk kondisi terhadap kondisi jalan yang minim penerangan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Warga perumahan Opi Jakabaring, Palembang, dihebohkan seorang pelajar SMP tewas tenggelam di Danau Opi. Polisi yang mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian. Inilah suasana detik-detik evakuasi korban NK, 14 tahun yang tewas tenggelam di kawasan Danau Opi, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Korban berhasil dievakuasi setelah warga menemukan korban yang tak jauh dari lokasi tenggelamnya korban dengan kondisi tak bernyawa. Bermula tewasnya korban, saat korban sedang bermain handphone di pinggir danau, tiba-tiba korban terjatuh ke danau.
Dua teman korban yang saat itu sedang berenang di danau tersebut langsung mencoba menolong korban. Alhasil korban tidak dapat ditemukan. Teman korban yang meminta pertolongan warga baru dapat menemukan korban dalam waktu 1,5 jam. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban. Awalnya dia main bertiga. Orang tiga ini tiba-tiba dia nak mandi. Nah, minggir, tengah, dia hilang langsung. Korban ini bisa berenang apa gimana, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa berenang, Pak? Tidak bisa berenang. Tiga-tiga ini memang dari rumah memang mandi atau gimana, Pak? Jalan-jalan. Jalan-jalan, Pak? Warga mana itu, Pak? Warga RT 22. Di OPI atau Amin Mulia? Rumah OPI ya? Pak, pas nyemplung tuh korban nggak naik lagi gitu ya, Pak? Nggak bisa berenang. Oh, ya nggak naik lagi. Kini jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di Jalan Amin Mulia, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Untuk tewasnya korban kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satu rumah di Lorong Aneka hangus terbakar. Informasinya setelah pariwara berikut ini. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, Iya. ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tanker sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Sebelum kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan Penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Diduga akibat bermain korek api, 1 unit rumah di Lorong Aneka, Kelurahan 11 Ulu, Palembang, ludes terbakar. Material bangunan terbuat dari kayu, membuat api menyambar dengan lebih cepat. Dari bagian atap rumah korban, api melahap 1 rumah di RT 07, Lorong Aneka, Kelurahan 11 Ulu, Palembang, pada Selasa sore kemarin. Konstruksi bangunan rumah terbuat dari kayu dan angin kencang membuat bangunan rumah cepat ludes terbakar api. Sejumlah warga sekitar berjibaku secara manual menggunakan ember bersama petugas pemadam kebakaran Kota Palembang berupaya memadamkan api. Dari informasi sementara di tempat kejadian, api berasal dari ulah seorang anak bermain korek api dan menyambar ke kompor gas, sehingga menimbulkan percikan api pada dinding rumah yang terbuat dari material kayu dan mengakibatkan kebakaran. Ada anak yang punya rumah menghidupkan korek api melalui kompor gas. Tapi ini masih dalam pemantauan dari pihak kepolisian juga, Bang, ya? Oke, sekarang masih diselidiki dari Polsek. Akibat kebakaran tersebut, kerugian pemilik rumah ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku spesialis penipuan dan penggelapan yang sudah berkali-kali beraksi. Pelaku ditangkap setelah beberapa korbannya membuat laporan. Roy Adiwijaya, seorang pelaku penipuan dan penggelapan yang kerap beraksi di wilayah Ulu dan Ilir Kota Palembang ini tak berkutik saat ditangkap Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap saat berada di sebuah salon pangkas rambut di kawasan Jalan Bangau, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 6 kali melakukan aksi penipuan dan penggelapan.
Pelaku mencari korban yang rata-rata sopir taksi online dengan modus memesannya melalui aplikasi. Saat sampai di tempat tujuan, pelaku meminjam kendaraan korban dengan modus mengambil uang di ATM lalu membawa kabur kendaraan tersebut. Pelaku kemudian menjual kendaraan korban dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Modusnya meminjam motor korban atau mobil korban, setelah itu dijual atau digadai. Untuk mobil ada 1 mobil, untuk kendaraan motor ada 5. Jadi modusnya pura-pura kenal, minta antar atau ngerental. Setelah itu motor dijual. Kini atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 374 KUHP Junto 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melapor. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Tasya Ahdila, sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Sebelum kita menunggu hasil penyelidikan polisi tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Di 2024 menjadi salah satu poin penting bagi generasi masa depan untuk turut berpartisipasi dalam penghelatan pesta demokrasi, khususnya di pemilu Pilpres dan Pileg di 2024. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang pemilu, kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa di kota Palembang, seorang entrepreneur yang dulunya sekarang ini merambah ke dunia politik. Dan hadir bersama saya hari ini di obrolan kita bersama saya Riza Palepi, Bung Muhammad Akbar Alvaro. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat.
Mas Reza. Assalamualaikum para pemirsa obrolan kita. Ya, Bang, kita langsung aja nih kayaknya nih ya. Kita pengen tahu nih latar belakang dari seorang Bang Akbar ya, yang sebelumnya sekarang berkecimpung di dunia politik. Kan di Kota Palembang nama Bang Akbar cukup familiar sama masyarakat kan. Bisa bercerita sedikit nggak? Dulu waktu masih sekolah, itu gimana ceritanya sampai sekarang perjalanannya dari entrepreneur sampai akhirnya terjun ke dunia politik? Kalau dari bercerita dari perjalanan dari dulu, enggak bercerita sedikit ya. Harus ini bercerita panjang. Harus panjang dong. Tapi kita buat singkat aja lah. Oke, ya. siap. Kalau dari kecil itu tidak pernah terbayangkan ya. Artinya hidup ini kan berproses. Saya juga dulu mengalami hal yang sama, hal yang lazim seperti anak-anak kecil lainnya, hanya menjalankan tahap dan proses kehidupan, sehingga ya banyak sekali mimpi-mimpi dan harapan yang saya inginkan pada saat itu. Salah satunya waktu kecil pengen jadi polisi, terus berubah lagi, ya banyak lah. Mungkin jadi kan, memiliki mimpi yang beragam ya? Karena melihat kan anak kecil ini kan penuh dengan imajinasi, dan pada saat itu pun saya mengalami hal yang sama, dan orang tua saya dulu juga dengan dalam tanda kutip ya, waktu saya kecil bukan orang tua yang berkecukupan, sehingga saya dengan segala keterbatasan melihat harus ada ya semacam mental berdikari ya pada saat itu ya. Tetapi ya namanya anak kecil berproses dan juga mempunyai harapan, mimpi, sehingga harapan mimpi pada saat mengalami proses tersebut di tengah perjalanan dan juga dengan situasi dan keadaan tertentu berubah. Nah, dan juga pertanyaan tadi, pernah terbayangkan nggak? Kalau terbayangkan itu sama sekali dengan posisi sekarang tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Ya, tetapi yang namanya kehidupan ini kan kita tidak tahu. Tapi yang saya yakini adalah proses itu akan mengantarkan kita pada tujuan kita nanti. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan mengantarkan kita pada tujuan kita yang yang kita nikmati sekarang. Nikmati sekarang ya. Nikmat itu ya baik itu nikmat dalam segi ya hal-hal yang sifatnya menguntungkan ataupun yang sesuai keinginan, ataupun nikmat-nikmat yang menurut kita ada pembelajaran serta pengalaman yang kita harus lalui di situ. Nah, inilah gambaran waktu kecil. Saya dulu kecil itu sama halnya anak-anak kecil yang lainnya ya. Tidak terpikir, berproses, dan alhamdulillah dengan segala proses yang saya lalui, dan juga balik lagi, namanya kehidupan itu pasti ada takdir ya. Pasti ada garisan tangan atau bagian hidup kita yang menghantarkan kita pada posisi sekarang. Iya. Nah, pemirsa, baru-baru ini Bung Akbar ini mengikuti sebuah pelantikan di BPP HIPMI. Wah, ini kalau sudah berbicara soal BPP HIPMI ini tentu tidak lepas dari namanya bisnis, entrepreneur, dan kreativitas anak muda. Ini Bang Akbar ini salah satu pemuda di Sumatera Selatan yang memang memiliki latar belakang cukup luas tentang bagaimana sebagai seorang entrepreneur. Ini gimana ceritanya nih Bang, sampai akhirnya beberapa waktu terakhir Bang Akbar akhirnya ikut juga nih dilantik di nasional. Apakah langsung start langsung ke nasional atau seperti apa nih ceritanya nih? Saya kembali lagi ya, saya berproses. 2010 itu saya sudah mulai masuk dalam namanya satu organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan ini memang sekali lagi tidak terlepas dari dorongan ya. Kita semua yang ada di sini ini tidak bisa mengesampingkan namanya peran kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita. Ayah yang sifatnya lebih mengajarkan kita, mencontohkan kita, dan ibu mungkin yang sifatnya lebih mendoakan kita. Nah, ayah saya sendiri itu pernah menjabat sebagai ketua HIPMI. Pernah menjabat sebagai ketua HIPMI Sumatera Selatan pada tahun 2005 ya. Waktu itu saya masih baru tamat sekolah, dan juga saya melihat orang tua saya, ayah saya sendiri ini adalah seorang pedagang, pelaku usaha, dan juga mendapatkan
mandat sebagai ketua HIPMI, saya cukup tertarik. Tetapi ya saya menjalani pendidikan dulu, kuliah di luar negeri. Setelah itu saya kembali dan saya ingin mencoba sebuah namanya organisasi yang pada saat itu ditawarkan HIPMI ini. Nah, saya masuk dalam organisasi HIPMI ini dari tahun 2010, dari keanggotaan kompartemen biasa dan juga pernah menjabat sebagai ketua HIPMI Kota Palembang, berproses lagi menjabat sebagai ketua bendara umum HIPMI Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah ya, pada tahun 2016 dengan umur yang terbilang cukup muda, saya diberikan amanah oleh teman-teman HIPMI Kabupaten Kota menjadi ketua umum HIPMI Sumatera Selatan sampai tahun 2020. Nah, tetapi kalau yang terpenting bagi saya, baik itu tingkat daerah maupun provinsi maupun nasional, bagaimana kita mengambil manfaat dalam sebuah organisasi ini. Kita bisa membentuk mental karakter kita dan juga kita bisa menambah networking kita dan pengalaman-pengalaman dalam sebuah organisasi. Nah, di HIPMI ini sendiri saya sudah hampir 13 tahun. 13 tahun di HIPMI 13 tahun, dan saya sudah 2 kali ikut dalam kepengurusan HIPMI pusat ya. Dan ini kemarin alhamdulillah baru pulang dari Jakarta, dilantik lagi masuk dalam jajaran kepengurusan HIPMI pusat. Oke, pemirsa, luar biasa sekali nih perjalanan karir dari Bang Akbar Alparu ini. Bagaimana waktu Akbar Alparu muda itu mengamati orang tua. Ternyata jejak orang tua itu menjadi salah satu indikator perjalanan karir Bung Akbar Alparu sendiri. Nah, pemirsa, perjalanan karir Bung Akbar Alparu sendiri ternyata sudah merambah ke dunia politik. Ya, dan seperti apa perjalanan karir dari Bung Akbar Alparu? Simak obrolan kita sesaat lagi. Oke. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih standby di obrolan kita. Tadi kita sudah menyinggung sedikit nih tentang entrepreneur, tentang bisnis, tentang jejak karir orang tua yang dijalani oleh Bung Akbar Alparu. Nah, sekarang ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih kiprahnya Bung Akbar Alparu ini sampai akhirnya melirik dunia politik sebagai salah satu perjalanan karirnya yang saat ini kita ketahui bahwa Bung Akbar Alparu ini adalah sebagai Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Palembang. Dan juga sekaligus menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Palembang sebagai ketua fraksi Partai Gerindra. Nih, Bang Akbar Alparu, kita bercerita lagi nih, Bang. Ini kayaknya sudah cukup jauh nih melompat. Ada kedekatan apa sih kira-kira entrepreneur bisnis sampai akhirnya sekarang memilih jalur jalan ke politik ini? Kalau pilihan, ya, saya pribadi sendiri melihatnya kita ini harus berkembang dan memang harus melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Saya pada saat itu sebagai pelaku usaha di tahun 2016-2017 itu sebenarnya sebagai pelaku usaha sendiri sudah cukup ya menurut saya kalau untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan juga kalau untuk kebermanfaatan sendiri untuk karyawan dan lain sebagainya dengan tanda kutip ya sudah cukup lah. Tetapi bagi saya ini orangnya suka tantangan ya. Saya tidak suka nyaman di zona aman.
saya selalu menyampaikan hidup ini adalah pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan menimbulkan konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang kalau kita pilih itu harus melahirkan konsekuensi yang positif. Politik ini sendiri ya tidak bisa kita pungkiri. Implikasi dari sebuah politik ini adalah implikasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya dunia usaha. Seluruh aspek kehidupan ini terdampak dari satu kebijakan yang dilahirkan oleh sebuah namanya kebijakan politik. Nah, di sini saya melihat politik ini bisa penetrasinya sangat luas sekali ya, jangkauannya. Nah, untuk sebagai pelaku usaha sendiri saya melihatnya ya sudah, kalau untuk manfaat ya sudah cukup, tapi cakupannya tidak terlalu luas. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin saat itu menjadi penghambat atau menjadi di luar dari keinginan kita sebagai pelaku usaha, atau seperti apa? Ya, kalau pelaku usaha ya kita terbatas ya, hanya di segmen sebagai dunia usaha ya, niaga, dagang. Tapi kalau politik ini kita bisa masuk dalam aspek sosial, aspek kehidupan masyarakat yang lainnya seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya lihat. Saya harus masuk dalam suatu zona baru, tantangan baru, tetapi manfaatnya memberikan implikasi yang luas, yaitu adalah politik. Nah, politik ini sendiri pada saat itu cukup dilema bagi saya, karena kalau saya sudah terjun dalam satu bidang, ini harus total. Saya harus meninggalkan yang namanya kegiatan lama saya, karena kita harus fokus. Dan alhamdulillah, walaupun dengan berbagai tantangan, halangan dan lain sebagainya, namanya proses kehidupan ini harus kita lalui ya. Di politik ini sendiri ya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya sendiri menyadari harus mampu beradaptasi lagi, beradaptasi dan berproses. Sama halnya dengan saya waktu memulai sebuah profesi, yaitu sebagai pelaku usaha, dunia baru bagi saya. Setelah saya melalui itu, saya berpindah ke profesi sebagai politisi. Nah, inilah yang membuat saya harus beradaptasi. Tetapi bagi saya pribadi di usia muda ini kita harus mampu ya, kita harus mampu melihat atau mencoba tantangan-tantangan baru dalam konotasi yang positif. Oke, di tengah karir bisnis, karir entrepreneur dengan usaha yang cukup banyak di Palembang mungkin dan di luar Palembang juga. Ini tentunya seperti apa respon dari keluarga, orang tua, istri, anak, atau dari kerabat-kerabat ketika berubah haluan seorang Akbar Alparu yang dikenal sebagai seorang entrepreneur tiba-tiba memutuskan untuk terjun ke dunia politik yang kata orang sih cukup kejam ketimbang bisnis. Ini gimana ceritanya nih? Kita ini laki-laki ya. Kalau bagi saya laki-laki ini harus mampu mengambil pilihan dan mampu mempertanggungjawabkan atas pilihan kita pilihan yang kita ambil. Nah, inilah memang pada saat saya beralih profesi sebagai seorang politisi ini ada ya semacam pro kontra dari keluarga, termasuk dari istri. Apakah bisa, apakah mampu, dan juga apakah nantinya yang tadi disampaikan politik ini kejam dan sebagainya kita mampu menghadapi. Ya bagi saya kalau kita sudah mengambil sebuah pilihan, kita laki-laki ini harus bertanggung jawab atas pilihan kita, dan kita harus konsisten dengan pilihan kita itu. Baik itu nantinya ada semacam konsekuensi yang ditimbulkan dari pilihan kita ini, kita harus hadapi. Ini ada sebuah proses tantangan. Nah, politik ini sendiri ya kalau kita mampu beradaptasi, kita mampu ya mengenal medan yang profesi yang kita ambil yang politik ini, saya yakin kita mampu menghadapi halangan-halangan tersebut. Pro kontra itu biasa. Saya menjadi pedagang pun pasti ada pro kontra. Kalau kita mau tenang-tenang saja hidup, ya kita tidak usah mengambil profesi yang cukup ya bagi saya yang membahayakan. Tapi implikasi dari sebuah pilihan itu kita lihat harus mampu mempunyai dampak atau manfaat yang lebih luas lagi bagi kita sendiri, bagi masyarakat, dan bagi keluarga kita.
di awal sebagai seorang pembisnis. Sekarang kita masyarakat Kota Palembang sudah dapat melihat bahwa Bung Akbar Al-Faruq sudah menjadi seorang politisi yang dipercaya sebuah partai besar di negara ini menjadi seorang ketua pengurus di DPC Kota Palembang. Nah ini gimana ceritanya seorang Akbar Al-Faruq, seorang pembisnis dipercaya memegang tampu kepemimpinan partai politik yang satu ini. Ini apakah sesederhana yang orang pikirkan? Mandat atau amanah yang diberikan, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ya atas amanah yang diberikan oleh Partai Gerindra, yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya, dan ini harus saya jaga betul. Tetapi bagi saya tentu saja mandat dan amanah ini bukan indikatornya sempit ya. Banyak hal-hal yang dilihat dari sini. Nah, tetapi tentu saja mandat dan amanah ini harus kita buktikan dengan karya kita nantinya. Saya ditunjuk sebagai pimpinan partai Gerindra Kota Palembang, tentu saja akan semaksimal mungkin ya menjaga dan juga menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Tujuan Partai Gerindra yang selalu digaungkan oleh Pak Prabowo pada kami, bagaimana Partai Gerindra ini adalah partai yang dekat dengan rakyat, partai yang selalu bersama rakyat, partai yang selalu memperjuangkan rakyat, dan juga partai yang selalu ikut serta dalam sedih senang masyarakat yang ada di wilayah kita. Oke, pemirsa, luar biasa sekali. Ini sederhana namun sudah melekat bahwa Kota Palembang ke depan di pemilu 2024 akan ada pemilu Pileg, Pilpres, dan juga ada pemilihan kepala daerah. Salah satu nama yang saat ini muncul adalah nama Bung Akbar Al-Faruq sebagai digadang-gadang sebagai bakal calon wali Kota Palembang. Seperti apa? Tetap di obrolan kita. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih standby di obrolan kita. Ini semakin seru ini ngobrol sama Bang Akbar Al-Faruq ini ya kan. Tadi sudah kita dengar dari segmen pertama, kedua, dan sekarang kita akan pengen tahu juga nih bahwa kan sudah disampaikan tadi bahwa di 2024 adalah pesta demokrasinya rakyat Indonesia. Adanya peran peserta pemuda yang turut serta dalam mensukseskan pemilu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, tanggung jawab berat juga nih akan diemban oleh Bang Akbar Al-Faruq. Bang, tadi sudah disampaikan bahwa menjadi Ketua DPC Gerindra Kota Palembang, sekaligus juga menjadi Ketua Praksi dari Gerindra DPRD Kota Palembang. Ini gimana ini? Apa namanya tanggung jawab yang diberikan amanah dari partai politik ini kepada seorang Akbar Al-Faruq ini, Bang? Jadi kalau bicara sebagai wakil rakyat ya, walaupun kami terpilih di dapil tertentu, tetapi pada saat kami sudah duduk di parlemen, kami mewakili seluruh masyarakat Kota Palembang. Nah ini tanggung jawab inilah yang harus kami jalankan sebagai wakil rakyat, terutama peran serta kami bagaimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat Kota Palembang. Kami harus cepat respon, kami harus juga bisa mampu ya minimal menyuarakan dan memperjuangkan hal-hal yang sifatnya sangat prinsip bagi kehidupan masyarakat Kota Palembang. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab kami yang ditugaskan oleh partai, bahwasanya kader-kader Partai Gerindra, khususnya kami pimpinan partai ini, harus menjaga nama baik partai, marwah partai, dan juga
masyarakat harus melihat Partai Gerindra ini memang benar-benar hadir untuk masyarakat Kota Palembang. Nah, sehingga keterwakilan kami di parlemen, di DPR di Kota Palembang, saya sebagai ketua fraksi sendiri, saya harus mampu menggerakkan ya instrumen-instrumen anggota fraksi kami, bagaimana kita harus cakap dan cepat respon terhadap keluhan masyarakat. Saya sebagai ketua partai juga selalu menyampaikan pesan Pak Prabowo kepada kami, ya, kader partai yang di daerah sampai ke tingkat ranting, segala persoalan masyarakat segera sampaikan. Karena tentu saja perlu kita ketahui, kami sebagai DPR hanya mempunyai 3 fungsi saja, fungsi pengawasan, penganggaran, dan juga pembuatan peraturan. Selebihnya itu kami kembalikan kepada eksekutif. Ibaratnya kami DPR ini tanggung ya, nanggung. Kami hanya bisa menyuarakan dan juga melegalkan. Untuk eksekusinya sendiri adalah peran eksekutif. Nah, disinilah yang kami akan selalu dorong, akan selalu kami perjuangkan, akan selalu kami suarakan. Kalau ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang sifatnya prinsip, terkait banjir, sampah, dan juga terkait lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, ini selalu kami suarakan. Hal-hal yang sifatnya prinsip akan kami perjuangkan dan kami akan selalu berdiri di baris depan untuk memperjuangkan ini. Oke, ini sudah diserempet sedikit nih tadi ya. Responsif. Wah. Responsif ini mengangkat nama Akbar Al-Faruq menjadi salah seorang nominator, Bang. Kita sebut tadi di awal ini ya kan. Di mana-mana di media cetak, media online, TV itu nama Bang Akbar Al-Faruq cukup sentral ini. Ini gimana nih, Bang, ceritanya bahwa Bang Akbar Al-Faruq salah satu yang mungkin ya kawan-kawan di sini pemirsa bahwa kita sebutkan sebagai bakal calon wali kota Palembang ya. Ini gimana nih pendapatnya nih, Bang? Yang menilai kita nih bukan diri kita, tapi orang lain. Saya pribadi pertama ya kalau mendapatkan sebuah frame untuk masyarakat bahwasanya saya masuk dalam satu tokoh atau satu kandidat atau satu sebuah semacam role model dan lain sebagainya, itu sebuah apresiasi dari masyarakat. Tapi bagi saya selalu mengevaluasi diri dan tentu saja bagaimana mandat atau framing yang disematkan kepada kami ini sebisa mungkin bisa kami jaga. Ya, salah satu tadi disampaikan oleh Mas Reza kan, bagaimana masuk dalam bursa dan lain sebagainya. Ya, tentu saja saya pribadi ya, di tahun 2018 saya pernah mencalonkan diri sebagai calon wali kota pada saat itu dari jalur independen. Tetapi bagi saya, untuk kita menjadikan diri kita ini sebagai calon, kita harus memantaskan diri dulu. Nah, untuk memantaskan diri inilah yang memang harus kita lakoni dengan ikhlas, dengan tulus, dan tidak dalam tanda kutip harus ada tendeng aling-aling di belakang situ. Kita serahkan ke masyarakat. Masyarakat sudah cerdas kok. Masyarakat sudah pintar menilai seorang tokoh. Masyarakat sudah bisa menilai seorang itu pantas atau tidak untuk menjadi sebuah role model. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kami sekarang. Sehingga kalau dikatakan menjadi top of mind lah, mungkin dan lain sebagainya. Kalau kepedean sih ya mohon maaf ya. Iya. Tapi di sisi lain kami sadar diri, tidak semua kelebihan ada di kami. Kami selalu berbenah dan kami selalu ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Oke, ini Bang Akbar, satu lagi nih, bahwa ke depan bonus demografi menjadi salah satu penting bagi suksesnya pemilihan umum di 2024 mendatang. Peran pemuda, nah ini penting. Ini seperti apa Bang Akbar melihat peran pemuda ini dalam mensukseskan penghelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di 2024 mendatang? Ya, 2024 ini sangat menurut saya satu momentum yang momennya khusus anak muda ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena berdasarkan lembaga survei dan juga badan statistik, kita ini sekarang dalam proses menuju bonus demografi, puncaknya bonus demografi, dan sekarang kita sedang berjalan ke sana. Nah, 2024 60% ya, akan didominasi oleh anak-anak muda.
generasi Z dan generasi milenial. Nah, inilah peran serta anak-anak muda ini sangat kita butuhkan. Anak-anak muda ini kalau kita bicara mundur ke belakang, bukan hanya sekarang saja yang perannya ya mempunyai peran-peran strategis. Dari zaman dulu, dari zaman pergerakan Budi Utomo, ya, dari zaman pergerakan Budi Utomo yang menyuarakan anak-anak muda ini harus mengambil peran. Anak-anak muda ini harus jangan apatis terhadap politik. Anak-anak muda ini mempunyai keniscayaan mereka ini adalah generasi-generasi yang menciptakan peradaban-peradaban baru yang sangat strategis di bangsa kita. Contoh, pada tahun 1945, gerakan Budi Utomo yang memaksa Bung Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan kita. Dan juga selanjutnya pada tahun 98, ini mahasiswa loh yang merubah era reformasi, era Orde Baru menjadi era reformasi. Dan ini pun bukan hal satu yang menurut saya hal yang baru. Anak-anak muda mempunyai peran strategis. Di tahun 2024 adalah sebuah peran anak-anak muda yang sangat dibutuhkan, karena kalau tidak diisi atau anak-anak muda tidak mengambil peran di sini, akan didominasi oleh orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Anak-anak muda masih mempunyai idealisme, anak-anak muda masih mempunyai integritas yang tinggi, anak-anak muda yang memang mempunyai pemikiran kritis, produktif. Oleh karena itu harapan kami terhadap anak-anak muda, kita jangan apatis terhadap politik. Kita harus ikut serta dalam perhelatan politik tahun 2024. Jangan lupa pilih Partai Gerindra. Satu lagi nih Bang Akbar, jika anak-anak muda Kota Palembang ini menginginkan Bang Akbar Al-Faruh maju sebagai kandidat bakal calon wali kota Palembang, apakah Bang Akbar Al-Faruh siap untuk mengemban amanat tersebut? Kalau saya diminta dan juga masyarakat memberikan kepercayaan untuk maju, tentu saja saya sebagai pribadi ini ya, saya siap. Tetapi selaku kader partai, fokus kami adalah bagaimana mengantarkan Partai Gerindra memenangkan pemilu ya pada tahun 2024 di Kota Palembang, dan juga mengantarkan Pak Prabowo sebagai presiden 2024. Karena perhelatan ini kan pileg pilpres dulu 2024 ini. Nanti pilkada bulan November. Tapi kalau masyarakat meminta, partai merestui, secara pribadi insya Allah saya siap. Baik pemirsa, luar biasa sekali. Saya Riza Palevi dan Bung Akbar Al-Faruh, terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Terima kasih Bang. Sukses. Jangan balik kota. Oke. Terima kasih. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.